Dodi Johan adalah salah seorang kades muda di Sumatera Selatan, di mana Dodi Johan menjabat pada usia yang masih sangat muda, yakni 27 tahun pada masa jabatan pertamanya. Dodi Johan kembali terpilih menjadi Kades Mandi Aur periode kedua ini di usia 34 tahun. Tak banyak yang tahu bahwa kades energik dan muda ini lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan. Beliau lahir dari sepasang suami istri Johan dan Zuriah pada tanggal 7 September 1987 silam. Ketika Dodi memasuki usia 11 tahun, sang ayah meninggal dunia. Dodi kecil sudah dipaksa untuk mandiri, sudah berpisah dari orang tua dan harus tinggal bersama paman, wawa, bibi atau kerabat lainnya. Dodi mengenyam pendidikan di SD Mandi Aur dan MTS Negeri di Muara Kelingi. Tetapi sayangnya memasuki jenjang SMA, beliau sempat putus sekolah dikarenakan kurangnya biaya hingga beliau mengambil paket C. Tak sampai di situ, tekad kuat Dodi Johan yang ingin merubah hidupnya, ia pun pergi merantau ke ibu kota. Dodi harus bekerja sebagai sopir untuk melanjutkan kehidupannya. Perjuangan hidup yang berat dijalani Dodi dengan ikhlas dan sabar. Hingga 2010 Dodi mempersunting sang pujaan hati bernama Dewi. Dan saat ini keduanya dikaruniai dua anak laki-laki yang bernama Muhammad Kamil dan Rafa Tanaka. Pada tahun 2013 Dodi memboyong sang istri kembali ke desa Mandi Aur. Dengan ilmu yang ia dapat serta kegigihan dan keuletannya, Dodi kecil yang sempat putus sekolah ini pun berhasil merubah hidupnya menjadi jauh lebih baik lagi dan diamanahkan memimpin desa Mandi Aur 2 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Meesala Triputri dalam Timeline Semua Bisa Bersuara. Nah pemirsa, kali ini saya mendatangi seorang kepala desa yang masih muda dan energik sekali tentunya. Kepala Desa Mandi Aur, Bapak Dodi Johan. Ya, biar supaya akrab nih, manggilannya apa nih Kak? Bang Dodi saja. Bang, oke, baik Bang. Bang, kita langsung aja nih kan. Kemarin kan sudah melakukan pelantikan dan kita sudah ketahui bahwa Abang ini udah 2 kali menjabat. Apa sih perasaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Sela, yang pasti terima kasih sudah datang ke kediaman kami di Desa Mandi Aur, Kecamatan Muara Kelingi. Yang pasti di dalam proses pemilihan kepala desa kemarin, saya selaku kepala desa terpilih untuk yang kedua kalinya, khususnya di periode tahun 2021 dan 2027. Alhamdulillah kemarin berjalan dengan damai, dengan aman dan lancar, sehingga terciptanya Pilkades Desa Mandi Aur ini dengan damai, dan alhamdulillah kita terpilih, dipilih oleh seluruh warga masyarakat, kurang lebih dari 752 suara. Hampir setengah lebih dari yang masyarakat di Desa Mandi Aur ini ya Pak? Oh ya, Bang ya? Ya betul. Lebih dari betul. Berarti diamanahkanlah oleh masyarakat sini untuk Abang 2 kali menjabat sebagai kepala desa Mandi Aur. Alhamdulillah. Bang, apakah ada nih program 100 hari kerja seperti kepala desa lainnya? Alhamdulillah program kita dari tahun 2014 hingga 2020 itu berjalan ya. Yang pasti di dalam 3 bulan ke depan dalam 100 hari kerja kita yang sudah pasti ada program prioritas. Yang paling utama program prioritas kita membangun jembatan, membangun jalan usaha pertanian, yang pasti jembatan di dalam perkebunan masyarakat, sehingga masyarakat ke depannya itu dengan mudahnya mengeluarkan hasil petani dan pekebun mereka, agar kiranya ke depan di dalam mempermudahkan mengeluarkan hasil pertanian mereka, ini akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, dan insya Allah ke depannya di dalam pembangunan 100 hari kerja kita akan membangun jembatan serta jalan usaha tani. Oke, baik. Program unggulan untuk Desa Mandi Aur ini apa nih Bang? Yang pasti program unggulan kita dari tahun 2014 hingga 2020, dan kedepannya program di periode saya yang kedua ini, saya akan memprogramkan unggulan sepertinya bedah rumah ya, atau rumah sehat bagi masyarakat yang kurang mampu, yang alhamdulillah pada tahun 2014 hingga 2020 kurang lebih sekitar 28 rumah Desa Mandi Aur ini sudah kita bangun, yang khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, bagi masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan rumah layak huni yang ada di Desa Mandi Aur. Luar biasa, berarti Abang ini orang yang sejak
mensejahterakan masyarakat. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Pada periode pertama, program apa saja nih Bang yang telah dilakukan dan pembangunannya apa aja nih? Program yang pertama yaitu adalah pembangunan rumah sehat bagi seluruh masyarakat, pembangunan jalan-jalan, pembangunan terus penerangan bagi masyarakat, ya kan, lampu jalan, semisalnya MCK, sumur bor, dan pembangunan-pembangunan yang lain yang sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada di Desa Mandiaur. Yang terkhususnya ke depan kita akan melaksanakan lagi yaitu pembangunan-pembangunan yang menyentuh kepada seluruh masyarakat, khususnya para pekebun dan para petani karet yang ada di Desa Mandiaur. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa pembangunannya sudah mulai tersosialisasikan. Ya, bagaimana sih pendapat masyarakat tentang pembangunan tadi itu? Yang pasti pendapat masyarakat itu adalah pembangunan memang sesuai dengan aspirasi mereka, ya kan? Memang betul kita sesuai dengan perencanaan di dalam pembangunan tersebut. Memang kita menampung seluruh elemen masyarakat, lembaga masyarakat yang ada, sehingga pembangunan yang ada di Desa Mandiaur ini memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang mana yaitu kebutuhan masyarakat pada saat ini yaitu para pelaku usaha pertanian dan perkebunan sawit. Oke. Kita nih sebagai mau anggaran desa yang untuk Desa Mandiaur dalam 1 tahun itu berapa? Anggaran dana desa, khususnya dana desa yang dialokasikan dan bersumber dari dana APBN yaitu sekitar 1.039.000.000 dalam 1 tahun. Terus ada lagi anggaran dan dana desa ADD yang disebut dari bersumber dari pemerintah kabupaten atau yang disumberkan oleh pemerintah daerah kita sebesar 287 juta sebesar 6 bulan hari kerja itu untuk pembiayaan, khususnya pembayaran gaji perangkat, gaji kepala desa, dan tunjangan-tunjangan yang lainnya, khususnya pemerintah dan lembaga yang ada di desa. Oke, kemudian bagaimana sih Bang, Abang meyakinkan masyarakat sekitar bahwa anggaran tersebut memang semuanya tuh digunakan untuk kepentingan desa? Yang pasti untuk itu kita wajib melibatkan ya, khususnya melibatkan seluruh elemen masyarakat, lembaga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Ya memang transparansi kita di dalam penganggaran, penyerapan dana desa, baik pun alokasi dana desa yang ada di Desa Mandiaur betul-betul terserap di tengah-tengah masyarakat dan betul-betul untuk pembangunan yang ada di Desa Mandiaur. Khususnya di dalam dana desa tersebut kita mengalokasikan memang dana tersebut memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Oke, berarti bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ya, betul, insya Allah. Alhamdulillah begitu. Dana desa, dengan adanya dana desa memang luar biasa dampak dari perekonomian, dampak dari pembangunan yang ada di desa, sehingga memang di desa ini kedepannya menjadi desa yang memang betul-betul maju, yang desa betul-betul mandiri, dan ke depan ya memang dana desa ini teruntuk untuk pembangunan serta sumber daya manusia yang ada di desa dan melibatkan masyarakat yang ada di desa, sehingga pemberdayaan yang ada di desa memberdayakan masyarakat desa dan kedepannya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di desa. Oke, baik. Sejauh ini adakah nih Bang masyarakat yang demo ataupun bilang tuh sama Bang, dana desa ini kemana kemana-mana gitu? Ya, sudah pasti ya. Ada dari tengah-tengah masyarakat itu seuzon lah dengan seorangnya kepala desa, tapi yang paling penting dengan keikhlasan kita, dengan kesungguh-sungguhan kita di dalam penggunaan dana desa itu yang memang betul-betul terserap di tengah-tengah masyarakat. Ya memang untuk transparansi itu ya kita melibatkan seluruh stakeholder yang ada, kita pasang baliho di kantor desa, kita umumkan di masjid-masjid tentang penggunaan dana desa yang ada, tentang dana desa yang masuk ke desa kita. Memang itu salah satu program kita agar kedepannya transparansi kita di dalam penggunaan dana desa ini memang betul-betul dilihat oleh masyarakat sehingga dirasakan oleh seluruh warga masyarakat yang ada di Desa Mandiaur. Berarti Abang sendiri ini sangat terbuka kepada masyarakat ya? Insya Allah kita harus terbuka. Itulah salah satu kita menjadi calon kepala desa yang kedua kali, yaitu menjadi transparansi dalam penggunaan dana desa. Oke, baik. Berarti wajar banget nih kalau masyarakat Mandiaur ini memilih Abang kembali karena sangat terbuka gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bang, kita jeda sebentar. Ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama saya di Timeline.
Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama saya Mesalati Putri dalam Timeline Semua Bisa Bersuara. Oke, kembali lagi nih Bang. Tadi kan kita membahas yang serius. Ya. Sekarang mau tanya-tanya sedikit tentang profil atau kehidupan Abang sendiri nih. Ya. Sebelum menjabat, Abang ini sekolah di mana? Saya sebelum menjabat kepala desa di tahun 2014, waktu itu saya hanyalah seorang sopir ya. Sopir yang memang bergerak juga di bidang organisasi, dan sebelumnya ya memang dari masa kecil kami ya memang kehidupan kami lebih dari kekurangan lah yang ada di Desa Mandiaur nih. Kami terdiri dari 5 saudara dan saya anak keempat dari 5 saudara tersebut. Orang tua kami meninggal pada saat saya di umur 11 tahun ya. Pada saat itu memang kita hidup ini memang dalam perjalanan proses dinamika ya kan, dari rumah ke rumah, tinggal di rumah Oom, di rumah Wawa, yang pasti sehingga pada tanggal 2013 saya pulang ke Desa Mandiaur ini, merantau kurang lebih hampir 9 tahun saya di Jawa, khususnya di Bandung dan Jakarta. Dan terakhir saya menikah di tahun 2010 dan pulang ke Desa Mandiaur ini pada saat tahun 2013, dan sehingga kita ikutin dalam 3 tahun terakhir setelah saya menikah, saya mengikuti organisasi yang ada di Kabupaten Musirawas. Dan pada tahun 2013 saya pulang ke rumah ini, ke Desa Mandiaur. Pada saat 2014 ada kontestasi pemilihan kepala desa, dan alhamdulillah diikuti oleh 3 kandidat. Pada saat itu alhamdulillah kami terpilih di suara terbanyak dan terpilih menjadi kepala desa di tahun 2014 hingga 2020 yang kemarin. Oke. Berarti dari kecil udah dituntut untuk mandiri? Iya, betul, udah dituntut untuk mandiri, udah dituntut untuk menghidupi keluarga-keluarga yang lain, dan alhamdulillah kita pada saat ini bisa memimpin Desa Mandiaur itu dari segi pengalaman kita dari kecil lah. Yang pasti pengalaman kita yang ada di lapangan ini yang memang betul-betul mengajarkan saya untuk menjadi seorang pemimpin yang betul-betul mengayomi masyarakat yang ada di Desa Mandiaur. Oke, baik. Sebelumnya itu sekolah di mana nih Bang? Yang pasti kita sekolahnya dulu tingkat SD dan terus di MTS Kecamatan Muara Klingi, dan sempat di Jakarta dan Bandung, tapi putus waktu itu kan di SMA kita. Dan alhamdulillah kita mengikuti pendidikan yang lain yang alhamdulillah pada saat ini kita selesai, dan sekarang saya mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum di Universitas terbuka di Kota Lumbung Linggau, dan sudah memasuki semester 2, dan insya Allah kedepannya saya akan terus mengikuti pelajaran-pelajaran dan kuliah-kuliah yang lain, sehingga kedepannya bisa khususnya menciptakan pembangunan yang ada di Desa Mandiaur ini lebih baik lah. Karena ilmu itu sangat penting tentunya. Wah ya, paling penting ilmu adalah penting. Yang pasti kalau di pemimpin ini ilmu lapangan ya kan, ilmu lapangan yang memang betul-betul kita bersentuhan dengan masyarakat, yang memang betul-betul kedepannya bisa mengembangkan dan membangun Desa Mandiaur yang lebih baik lagi. Ini kan kepala Desa Mandiaur ini masih muda dan sangat energik sekali. Ya, umurnya ini berapa nih Bang? Pada saat saya dilantik, pada saat itu umur saya baru masuk 27 tahun. 27 tahun, masih muda sekali. Pada saat ini kita dilantik di umur 34 tahun ya, baru masuk 34 tahun. Ya memang di dalam proses ini memang tidak mudah lah yang kita dapatkan, maka saya sampaikan tadi dari umur saya 11 tahun saya sudah ditinggal orang tua ya kan. Memang perjalanan memang tidaklah mudah, dari rumah ke rumah, tinggal di rumah paman, di rumah Wawa, yang pasti untuk menunjang kehidupan, untuk menunjang karir, yang pasti dalam pengalaman inilah saya ambil untuk mencalonkan diri pada tahun 2013, sehingga saya terpilih lagi menjadi kepala desa di tahun 2021 hingga 2027 yang akan datang. Oke, baik. Kemarin kan ada masa kampanye di 2013 dan kemarin juga di kampanye di 2020. Apa sih Bang suka duka kampanye periode kemarin dan periode yang saat ini? Ya suka dukanya banyak ya kan. Yang mana di tengah-tengah masyarakat pada saat saya mencalonkan diri di tahun 2014 tuh ada pro dan kontra ya kan. Dimana pada saat itu umur saya masih sangatlah muda. Ya mungkin banyak
tidak kepercayaan masyarakat terhadap saya memimpin Desa Mandiaur ini. Sedangkan Desa Mandiaur ini kan memang desa memang betul-betul punya sejarah, punya historis yang bagus, yang memang betul Desa Mandiaur ini adalah desa yang paling lama yang ada di dalam Kecamatan Morakli ini. Dan memang pada saat itu banyaklah misi tidak percaya masyarakat terhadap kami. Tapi dalam hal tersebut menjadi motivasi saya untuk membangun Desa Mandiaur ini lebih baik lagi, untuk melayani Desa Mandiaur ini lebih baik lagi, sehingga kedepannya terciptalah Desa Mandiaur ini yang betul-betul desa yang memang maju dan desa yang memang disegani, terkhususnya disegani dalam Kabupaten Musirawas. Oke, baik. Perbedaan masa kampanye tahun lalu dan sekarang apa nih Bang? Ya perbedaannya kalau yang dulu kan yang pasti kita masih muda. Yang kedua pada saat ini perbedaannya kita sudah menjabat. Kalau dulu kan kita baru pertama. Banyak hal-hal yang memang terkadang membuat kita lelah. Tapi itulah dengan perjuangan keikhlasan, dengan perjuangan hati kita. Alhamdulillah masyarakat bisa menerima kita kembali pada saat pencalonan yang kedua ini. Di dalam pencalonan yang kedua ini sudah pasti banyak kekurangan, kekilapan kita di dalam periode yang pertama. Ini menjadi catatan bagi kita untuk ke depan agar kita menjadi lebih baik lagi. Pasti banyak kritikan, kerikil kita untuk menghalang kita untuk menjadi kepala desa yang kedua kali itu sudah pasti banyak rintangan dan memang ada perbedaan di dalam periode yang pertama dan periode yang kedua, tapi perbedaan ini adalah menjadi suatu tujuan di dalam membangun Desa Mandiaur yang lebih baik di kemudian hari nanti. Sejauh menjabat menjadi kepala Desa Mandiaur, apakah banyak susahnya atau banyak senangnya nih? Wah, sudah pastinya suka dukanya sudah pasti ada ya kan. Ya menjadi seorang kepala desa itu adalah menjadi seorang yang memang harus mengayomi, menampung seluruh aspirasi masyarakat, baik suka maupun duka. Memang kepala desa itu tidak ada waktu, jam kerjanya. Kepala desa itu adalah memang betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat. 24 jam. Baik pun suka maupun duka di tengah-tengah masyarakat. Meskipun terkadang kita lelah, tapi kita wajib berjuang, kita wajib berjuang dengan keikhlasan. Ya kalau bisa kita hadir di tengah-tengah masyarakat maupun suka maupun duka, sehingga memang betul-betul masyarakat itu berdekatan langsung dengan kita dan siap menyampaikan aspirasi dengan kita, sehingga kita menjadi bumbu-bumbu modal kita di dalam membangun Desa Mandiaur. Baik, sejauh menjabat nih, apakah ada peristiwa yang sangat dikenang? Ya, kalau peristiwa-peristiwa itu sudah pasti ada ya. Salah satunya itu bisa dijelaskan Ya, atau peristiwa yang misalnya pada saat kita menjabat yang pertama ya, di umur kita umur yang 27 tahun pada saat itu baru dilantik, sudah ada orang mengadu kepada kita di dalam mengurus rumah tangga orang ya, karena itu yang paling beban bagi kita. Sedangkan kita pada saat itu baru umur 27 tahun ya kan, datang ke rumah melapor dengan Pak Kades, bagaimana Pak Kades ini? Wah, ini terkadang memang permasalahan yang unik yang belum sama sekali saya tangani ya kan, menyelesaikan rumah tangga orang. Tapi itulah menjadi catatan bagi saya, menjadi uniknya menjadi seorang kepala desa meskipun di umur kita yang masih muda sudah menjadi orang tua di dalam seluruh masyarakat yang ada di Desa Mandiaur. Oke, baik. Selama menjabat nih, kan tadi sudah dikasih tahu suka dukanya. Ya. Kalau dukanya apa nih? Yang pasti dukanya di saat masyarakat butuh pertolongan kita. Itu dalam hal segi materi. Segi materi. Inilah yang menjadi susah bagi kita menjadi seorang kepala desa, sedangkan kita juga ya mohon maaf terkadang tuh masih dalam hal kekurangan ya kan. Tapi itulah yang harus kita jalani prosesnya, mau tidak mau harus kita hadir di tengah-tengah mereka, mau tidak mau kita harus membantu mereka. Dukanya yaitu terkadang kita tidak bisa menjalankan keinginan yang ada di dalam hati kita, sedangkan ini berbenturan dengan hati nurani kita, sehingga memang ke depan selaras dengan masyarakat, sehingga suka duka itu kita berjalan dengan keikhlasan, dan sehingga ke depannya memang kita sama-sama dengan masyarakat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Oke, baik. Kembali lagi nih, tadi program unggulan dari Abang sendiri apa nih Bang? Ya, program unggulan kita yang pasti di dalam pembangunan rumah sehat atau pembangunan bedah rumah bagi masyarakat yang kurang mampu. Itu salah satu pembangunan fisik yang ada di Desa Mandiaur. Yang kedua adalah penyemaian ataupun pembibitan
bantuan bibit lah bagi seluruh masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan bibit, khususnya bibit kelapa sawit yang ada di Desa Mandiaura. Di sini adalah menjadi program bagi kita memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang betul-betul ingin membuka kebunnya, ingin betul-betul pengen bertani yang ada di Desa Mandiaura. Ini adalah menjadi program unggulan kita. Yang pertama, pembangunan bedah rumah ataupun rumah sehat bagi seluruh masyarakat yang memang kurang mampu, dan pemberian bantuan bibit kelapa sawit, pemberian khususnya pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jembatan yang ada di dalam kebun masyarakat, pembangunan MCK bagi masyarakat kurang mampu, dan pembangunan penerangan bagi masyarakat, pembangunan jalan yang memang belum teraspal. Ini sudah menjadi catatan bagi kita dan menjadi prioritas kita ke depan, sehingga kita lebih giat lagi di dalam bekerja, khususnya membangun Desa Mandiaura. Oke. Tadi kan Abang jelaskan bahwa ada pembangunan rumah, bedah rumah bagi masyarakat yang kurang mampu. Betul. Itu targetnya berapa rumah, Bang? Ya, kalau target kita ke depan ya kurang lebih kalau tahun kemarin 28 rumah lah kurang lebih ya. Ya kalau bisa ke depan lebih dari itu ya, paling tidak 30 sampai 40 rumah atau 40 unit rumah bagi masyarakat yang memang kurang mampu ya kan. Itu menjadi target kita ke depan, sehingga memang ke depan Desa Mandiaura ini tidak ada lagi masyarakat yang tidak mempunyai rumah, tidak ada lagi masyarakat yang menghuni rumah tidak layak ya. Itulah menjadi program kami, sehingga memang betul-betul ke depan Desa Mandiaura dengan adanya dana desa ini akan mesejahterakan masyarakat yang ada di Desa Mandiaura. Amin, semoga terlaksana ya Bang. Oke Bang, ini nih kami dan masyarakat, tentunya masyarakat luar Mandiaura itu penasaran apa sih pembangunan yang sudah ada di kabupaten di Desa Mandiaura ini, dan adakah wisata-wisata untuk masyarakat kunjungi gitu kan? Boleh nggak nih Abang nemenin kita untuk keliling-keliling Desa Mandiaura ini? Yang pasti kalau untuk wisatanya kita tidak ada ya, paling adanya wisata religi. Kita ada Masjid Agung ya kan, ada lagi ya salah satu wisata yang jembatan gantung, tepatnya memang di belakang Masjid Agung yang ada di Desa Mandiaura. Kalau untuk wisata-wisata lain sih belum ada, karena di desa kita ini bukannya desa wisata, yang insya Allah memang kita cari apa-apa yang harus kita ekspor yang ada di Desa Mandiaura. Bolehkah kita keliling-keliling? Insya Allah boleh. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana nih, Sela bersama pemirsa jangan kemana-mana, Sela dan Bang Dodi atau Kepala Desa Mandiaura akan keliling melihat apa aja yang ada di Desa Mandiaura ini. Tetaplah bersama kami di Timeline. Terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama Sela dan Abang Dodi di Timeline Semua Bebas Bersuara. Nah, sekarang kami sudah di kantor Kepala Desa Mandiaura, tempatnya Bapak bekerja atau Abang bekerja. Mau tahu isi dalamnya? Yuk ikutin kita. Oke Pak. Oke Pak. Yuk. Ini dalamnya. Ini tempat pelayanan lah, ya, pelayanan kita pada masyarakat. Yang mana di sini terdiri ada sekretaris desa, ada perangkat desa yang lain, ada staf dan jajaran yang memang setiap hari Senin dan sampai hari Jumat kita buka kantor untuk melayani masyarakat di dalam pengurusan administrasi, baik itu kependudukan, dalam administrasi yang lain yang memang menyangkut di Desa Mandiaura, khususnya di dalam pelayanan kepemerintahan Desa Mandiaura lebih optimal lagi lah di kemudian hari nanti. Oh iya, ini semua karyawan atau petugas pada hari ini lagi libur ya Mas? Ya, kebetulan pada hari ini hari Sabtu ya kan, memang libur, tapi tetap kita melayani masyarakat di rumah, baik pun perangkat desa maupun saya tetap standby di rumah 24 jam meskipun di hari yang libur. Cuman kantor kita saja yang tutup pada hari Sabtu, dikarenakan kantor kita hanya buka dari Senin sampai hari Jumat. Dari Senin sampai Jumat? Ya. Boleh lihat nggak nih Bang, ruangan untuk Abang sendiri bekerja? Oh ya, ini ruangan kita sepertinya dikunci nih, kayaknya ya. Tetap kita melayaninya di sini kan. Tetap saya di sini dan perangkat desa ada yang ada di sini ya kan. Ini karena hari Sabtu, nanti tadi stafnya lagi jalan-jalan kayaknya kan ya, karena hari libur ya. Alhamdulillah insya Allah ya kita tetap melayani di rumah, di masyarakat, baik pun di dalam pelayanan administrasi yang lainnya. Ruangan ini cukup nyaman
Ya, alhamdulillah di sini kita untuk melayani masyarakat. Ini di sana ya, seandainya ada kegiatan posyandu, di sini ada aula kita, kan kegiatan ibu-ibu PPKK yang lain, kegiatan yang pasti di sini ruang lingkup kita. Di sini ada posko Covid ya kan, dikarenakan pada saat ini kita di dalam pandemi ya memang harus standby terus ya kan, posko Covid, posko PPKM yang ada di Desa Mandiaur untuk menelaraskan program yang telah dilaraskan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, betul. Karena boleh tahu nih, di Desa Mandiaur ini untuk COVID-19-nya gimana? Untuk pada saat ini alhamdulillah Desa Mandiaur tidak ada ya yang tersandung COVID. Yang pasti kita tetap selalu jaga prokes. Yang selama ini program saya sudah saya jalankan, memberikan alat pencuci tangan kepada seluruh masyarakat yang ada. Setiap rumah kita membagikan masker ya kan, untuk masyarakat, seluruh masyarakat yang ada di Desa Mandiaur, baik itu di bidang kesehatannya, bidang desa kita juga ada ya kan. Memang harus setiap hari kita siap melayani masyarakat khususnya di dalam pengamanan COVID-19 ini. Berarti Desa Mandiaur yang termasuk di zona hijau. Alhamdulillah zona hijau pada saat ini, alhamdulillah masih zona hijau ya. Kalau bisa jangan sampailah ke depan ada COVID masuk ke Desa Mandiaur ini ya kan. Luar biasa sekali, berarti masyarakatnya juga sangat menjaga kesehatan dan ya alhamdulillah kebersihan. Ya. Untuk jam operasional sendiri ini dari jam berapa ke jam berapa? Ya, untuk jam operasional kita tetap bukanya di jam 8, kantor kepala desa kita tutupnya tepatnya pada pukul 4 sore dari hari Senin hingga hari Jumat ya kan. Ya pasti kita tetap melayani masyarakat meskipun di hari Sabtu dan hari Minggu kita tetap melayani masyarakat. Itu di kediaman kami, di rumah pribadi kami, baik itu pelayanan administrasi atau penyelesaian masalah masyarakat. 24 jam dan setiap hari. Standby setiap ya kan. Melayani masyarakat bukan hanya siang, kadang-kadang tengah malam, pagi, subuh ya kan. Tetap harus hadir di tengah-tengah masyarakat itu. Abang, keseharian abang di sini tuh kegiatannya apa nih bang? Boleh kasih tahu salah satu contoh? Ya yang pasti kegiatan kita sehari-hari di sini yang pasti ya, kita bersama-sama perangkat desa selalu mengadakan rapat setiap hari ya kan, selalu mendengar masukan-masukan dari perangkat desa tentang pelayanan, tentang masukan dari masyarakat, apa-apa yang harus kita laksanakan ya kan. Ya pasti kegiatan-kegiatan kita yang ada di kantor ini yang pasti tetap melayani masyarakat dan berpikir ide-ide yang cemerlang bagaimana ke depan bisa membangun Desa Mandiaur lebih baik. Oke bang, ini kan kantor sekaligus tempat abang bekerja. Ya betul. Dan sangat nyaman, berarti abang juga bukan sering mungkin tiap harinya. Setiap hari ya, setiap hari Senin sampai Jumat kita di sini. Ya, bagaimana sih bang membuat kantor itu nyaman untuk kebahagiaan bang? Yang pasti untuk membuat kantor itu nyaman ya kita harus mempunyai pemikiran yang tenang, ya. Pemikiran juga yang nyaman, yang mana kita harus berpikir bahwa kita ke kantor itu betul-betul ingin melayani masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat itu merasa tidak dilayani, khususnya di dalam kepemimpinan saya yang kedua ini. Yang mana pada setiap hari ya kita harus melayani masyarakat. Dengan kita bersentuhan langsung dengan masyarakat, itu adalah salah satu kenyamanan kita di dalam menjalankan roda pemerintahan. Oke, baik. Bang, ini kan kita udah ke kantor dan sayang sekali hari ini tutup. Iya, karena kan hari Sabtu ya kan. Karena hari Sabtu karena mendekati weekend. Iya, betul. Boleh nggak sih bang, kita tadi kan abang di segmen sebelumnya abang menyebutkan masjid atau wisata religi lah yang ada di Desa Mandiaur. Boleh kita ke sana bang? Ya, insya Allah boleh, saya tunjukkan. Di sana adalah Desa Mandiaur ada Masjid Agung ya kan. Masjid memang tempat dari wisata religi lah bagi masyarakat Desa Mandiaur maupun masyarakat-masyarakat yang ada di Kabupaten Musirawas, Lubuk Linggau, yang mana kebetulan di Desa Mandiaur ini kan memang jalannya jalan lintas utama ya kan, yang mana orang mudik ya kan, orang pergi ke Palembang, ke Jakarta pasti lewat Desa Mandiaur. Nah, maka dengan ini Desa Mandiaur ini salah satu ikon kita adalah Masjid Agung yang tempat orang singgah, tempat orang istirahat dan tempat orang beribadah. Bagaimana pemirsa tentunya penasaran kan dengan Masjid Agung tadi? Tetaplah bersama kami. Terima kasih.
Oke pemirsa, tadi kan kami sudah ke kantor kepala desa dan saat ini kami di Masjid Agung. Masjid Agung Ruhul Mukminin Desa Mandiaur. Nah Bang, ini kan kita kan udah di dalamnya. Boleh langsung ngajak kita masuk ya Bang? Wah, boleh silakan. Ya. Assalamualaikum. Bang, ini kan salah satu fasilitas yang Abang bangun. Ya. Kan? Pada tahun berapa nih Bang dibangunnya? Ini fasilitas masjid ini dibangun oleh pemerintah daerah ya, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Musirawas. Memang ini salah satu peninggalan Bapak Haji Ridwan Mukti pada saat beliau menjabat sebagai Bupati Musirawas. Ini dibangunnya pada tahun 2012-2013 ya kan. Yang mana pada saat itu saya belum juga menjabat, tapi ini adalah salah satu ikon Desa Mandiaur yang bisa kita kembangkan, salah satu wisata religi yang memang betul-betul masjid ini adalah tempat persinggahan bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Mandiaur dan persinggahan masyarakat-masyarakat lain, baik itu dari Kota Lubuk Linggau, Musirawas, Muratara, yang khususnya karena masjid ini kebetulan letaknya tempatnya strategis ya kan, yang mana masjid ini letaknya di jalan lintas Sumatera, Lubuk Linggau Sekayu, yang mana banyak perlintasan masyarakat, yang disinilah menjadi ikon kami. Kalau ibarat dikata kalau mau ke Palembang itu, kalau udah lihat masjid ini pasti Masjid Desa Mandiaur. Maka di sini Desa Mandiaur ini mempunyai ikon Masjid Agung Ruhul Mukminin Desa Mandiaur. Ya. Bang, ini luas masjidnya berapa Bang? Luas masjid ini kurang lebih 14 kali 14 ya, 14 kali 14 ya. Memang berdirinya masjid ini dibangun oleh pemerintah daerah pada tahun 2012-2013. Pada saat itu Bapak Haji Ridwan Mukti yang masih menjabat sebagai Bupati Musirawas, ini adalah satu ikon yang memang betul-betul insya Allah bisa kita kembangkan ya kan. Salah satu memang kedepannya masjid ini tempat masyarakat singgah, baik itu masyarakat Desa Mandiaur, masyarakat yang ada di Kabupaten Musirawas maupun masyarakat-masyarakat yang lain, khususnya di dalam Kabupaten Musirawas, Lubuk Linggau dan Musirawas Utara. Oke Bang, masjid ini nih menampung berapa jamaah? Wah, ini kurang lebih 1000 jemaah ya, kurang lebih 1000 jamaah bisa terkumpul di sini. Kita sering mengadakan pengajian akbar yang ada di dalam program pemerintah daerah, baik itu di dalam pemerintahan desa maupun pemerintahan daerah. Maka dengan ini masjid ini adalah untuk menampung seluruh jamaah pengajian yang ada di Desa Mandiaur maupun jamaah-jamaah pengajian yang ada di Kecamatan Moraklingi, sehingga ke depan Musirawas itu ya semakin berkembang dan yang insya Allah masyarakatnya semakin takwa dan istiqomah dan barokah, khususnya menuju Musirawas, terusnya Musirawas mantap. Kan kita tahu ibarat tadi kan Abang jelasin kalau Desa Mandiaur sendiri ini adalah zona hijau. Ya, betul. Berarti masih diadakannya untuk sholat berjamaah kita selalu mengadakan, baik itu sholat 5 waktu, sholat Jumat yang khususnya menjelang Aidul Adha ini ya insya Allah Masjid Mandiaur tetap melaksanakan sholat Aidul Adha, dikarenakan Mandiaur dan khususnya Mandiaur ini belum ada yang terjangkit COVID-19 dan kalau bisa jangan sampai ya kan. Yang minta ke depannya memang selalu zona hijau ya, memang masjid ini untuk menampung lah seluruh para jemaah yang ada di Desa Mandiaur ini, baik itu jemaah pengajian maupun jemaah-jemaah yang lain. Khususnya masjid ini adalah masjidnya umat, masjidnya masyarakat Desa Mandiaur maupun umumnya di Kabupaten Musirawas. Masjid Agung Mandiaur ini kan kelihatan tuh sangat bersih, berarti sudah dibersihkan oleh marbotnya. Ya. Sangat terpercaya. Ya. Bagi Abang sendiri Masjid Mandiaur ini apa sih Bang? Bagi Abang sendiri ya? Ya. Bagi saya ini mempunyai historis ya. Yang pasti masjid ini berdirinya pada tahun ya 1920-an sekian lah mungkin ya kan. Memang berdiri masjid ini kurang lebih sudah 100 tahun ya kan. Tapi dulunya berdirinya masjid ini kan masih ya kayu papan ya kan. Nah, yang pada saat tahun 2000 masukkan tahun 2000 sudah ada beton ya kan. Masuki tahun 2012 Bapak Haji Ridwan Mukti mempunyai ide dan mempunyai kebijakan bahwa masjid ini adalah salah satu masjid ikon, khususnya ikon di Desa Mandiaur maupun ikon di Kabupaten Musirawas, sehingga ke depan masjid ini menjadi tempat penampung lah para seluruh umat Islam yang ada di Desa Mandiaur maupun umat Islam yang ada di Kabupaten Musirawas. Luar biasa sekali, berarti masjid ini bukan 2013 tapi asal usulnya dari 1923 ya.
sekitar itulah ya kan. Memang udah 100-an tahun lah masjid ini berdirinya ya kan. Berdirinya Desa Mandi Aur sudah ada masjid ini ya kan. Maka dengan ini baru tahapan awal dulu pakai papan ya kan, pakai beton setengah. Pada tahun 2012-2013 barulah dibangun Semega ini dari pemerintah daerah terus melalui swadaya masyarakat. Bang, ini kan masjid sudah lama Ya. dan juga kan salah satu ikon di Desa Mandi Aur. Ya. Salah sendiri nih dan masyarakat tentunya itu penasaran apa sih yang salah satu yang sudah abang bangun di masa periode abang? Salah satunya mungkin jembatan tadi. Ya, yang pasti banyak ya pembangunan khususnya di Desa Mandi Aur ini, yaitu ada satu masjid yang memang betul-betul saya bangun, yaitu Masjid di Dusun 5 Sukamaju Desa Mandi Aur, dan ada beberapa jembatan gantung, ada juga beberapa jalan cor beton perkebunan masyarakat, ada juga beberapa jembatan besi yang di perkebunan masyarakat, dan ada juga rumah sehat, bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu yang memang kedepannya kita harus selalu membangun dalam stok fisik maupun non fisik. Khususnya di sini kami juga selaku pemerintah desa, baik itu saya selaku kepala desa maupun pribadi, seluruh guru ngaji yang ada di Desa Mandi Aur ini mendapatkan tunjangan dari kami selaku pemerintah desa, baik itu marbot, baik itu juga guru-guru ngaji yang ada, ketua adat dan pemangku adat yang ada di Desa Mandi Aur itu mendapatkan insentif baik itu dari kami selaku pemerintah desa maupun melalui pribadi kami. Bang, ini kan di belakang tadi saya lihat ada salah satu jembatan. Ya. Itu abangnya yang bangun kan? Ya, itu pada saat jembatan itu sebenarnya jembatan lama ya, pada zamannya Orde Lama dulu, Orde Baru, zamannya Pangeran ya kan. Jembatan itu sudah berdiri. Jembatan itu berdirinya mungkin salah satu jembatan berdiri pertama di Musirawas pada saat itu. Nah, pada saat itu jembatan itu masih kayu. Nah, pada di periode saya yang pertama, jembatan itu saya bangun kembali melalui besi plat yang ada. Jadi sekarang jembatan itu sudah lantainya sudah plat semua melalui program dana desa yang telah saya realisasikan untuk jembatan tersebut, dan khususnya bagi masyarakat yang ada di Dusun 1 Desa Mandi Aur. Boleh nggak Bang kita ke sana untuk menunjukin nih ke masyarakat, tentunya masyarakat Mandi Aur, bahwa Bapak Dodi atau Kades kalian yang masih muda dan energi ini membangun benar-benar ada sih yang bangun. Ya, betul. Enggak cuma omong kosong belaka gitu. Siap, boleh, siap. Ya. Oke pemirsa, sekarang kami sudah di depan jembatan atau jembatan gantung Desa Mandi Aur. Oke, jembatan Desa Mandi Aur. Oke. Ini kan tadi udah dibilang bahwa jembatan ini sudah lama, terus kembali dibangun pada tahun 2016. Ya. Pada saat itu bentuk jembatan sebelum dibangun seperti apa? Ini jembatan ini berdirinya mungkin paling pertama ya di Kabupaten Musirawas pada saat itu ya kan, pada 1901 kalau tidak salah jembatan ini dibangun. Nah, pada saat itu jembatan ini hanya rangka-rangka kayu ya kan, rangka kayu dan itu lantainya juga kayu. Nah, pada era saya ini di tahun 2016 saya mempunyai ide, dan teman-teman seluruh masyarakat yang ada di Desa Mandi Aur ini mempunyai masukan untuk bahasanya jembatan ini langsung direhab. Nah, dalam perehaban tersebut saya menggunakan dana desa. Nah, menggunakan dana desa pada tahun 2016 saya rehab jembatan ini sampai dari beton hingga lantai-lantainya ini saya lantaikan dengan seluruhnya besi, dan kedepannya tidak ada lagi perehaban ya kan. Yang jadi masalahnya terkendala zaman dahulu kita kayu setiap minggu, setiap bulan itu diganti ya kan. Nah, maka dengan ini kita ganti dengan lantai plat yang sehingga kedepannya tidak ada lagi perehaban yang cukup signifikan. Dan juga lebih aman ya, lebih aman, lebih nggak goyang lah ya kan gitu. Kalau pakai kayu dia goyang kan gitu kan. Gitu. Oke, panjang jembatan ini sendiri berapa nih? Panjang jembatan ini kurang lebih 90 meter sampai 100-an meter lah ya kan. Maka dengan ini jembatan ini menjadi akses ya kan. Kalau dulu akses ini, tapi sekarang kan tidak lagi, dikarenakan saat ini jembatan Mandi Aur kan sudah ada dua, ada jembatan besi untuk mobil ya kan. Di zaman itu pada tahun 2013 sudah dibangun jembatan memang betul-betul untuk roda 4 pada 2013 sampai 2014
pada saat pembangunan di Kabupaten Musirawas. Gitu. Bisa maju sedikit Bang? Ya, ya. Ini jembatan penghubung. Ya, penghubung dari dusun 2, dusun 6 hingga dusun 1 sampai ke dusun 5. Ini salah satu jembatan, memang salah satu penghubung yang memang betul-betul menjadi penghubung antara dusun 1, dusun 2, dusun 5 dan dusun 6. Nah, maka dengan ini dulu menjadi akses utama ini, akses utama masyarakat untuk mencari nafkah, ya kan, apa namanya itu, di dalam anak sekolah di sini semua dulu. Pada saat itu pernah jembatan ini putus, ya kan, sampai-sampai masyarakat itu menyeberang melalui perahu pada saat itu kan. Nah, maka dengan ini sudah menjadi program prioritas kita. Jembatan Desa Mandiori hanya bukan di sini, di era kerja kepemimpinan saya ada 2 jembatan gantung yang saya bangun, yang betul-betul ini salah satunya. Yang kedua ada jembatan gantung di Dusun 4 Podak Raya yang memang saya rintis itu pembangunannya dari awal, ya kan. Itu dikarenakan di sana banyak masyarakat yang mencari nafkahnya di seberang sungai, menyadap karet, berkebun sawit. Nah, maka dengan itu saya bangun jembatan itu agar kedepannya masyarakat dengan mudah mengeluarkan hasil petani mereka. Sangat mempermudahkan masyarakat dalam mencari rezeki dan penghubung mereka, jadi nggak susah untuk akses jalannya. Ya, betul. Bukan aja mudah, energik banget gitu kan. Terus sangat memikirkan masyarakat, terutama dalam hak akses jalan masyarakat, untuk masyarakat khususnya, biar mempermudahkan masyarakat di dalam mencari nafkah mereka ke depan gitu. Abang, masyarakat Mandiori ini potensinya kemana sih? Potensinya masyarakat seluruhnya ada di petani sawit, ya, petani sawit, petani karet. Dan sekarang banyak inovasi baru, banyak masyarakat sudah menanam alpukat, sudah menanam duren, ya kan. Sudah mulai berkebun. Mulai berkebun di bidang buah-buahan, ya, yang pastikan ini salah satu inovasi ke depan yang bisa kita tonjolkan untuk Desa Mandiaur ini kan. Maka ke depan saya mempunyai strategi untuk masyarakat itu agar mempunyai inovasi, terkhususnya di dalam bidang pertanian maupun di perkebunan. Oke. Ini kan kita kan udah panjang banget ceritanya, mulai dari suka duka Abang, betul. Kemudian apa aja yang udah dikerjakan, dan semuanya udah kita bahas, dan tadi mulai juga wisata jembatan. Ada nggak sih Bang himbauan untuk masyarakat sebelum kita closing? Ya, terkhususnya himbauan kepada seluruh masyarakat Desa Mandiaur tetap selalu mendukung, ya kan, di dalam pemerintahan saya yang kedua ini. Kalau memang masyarakat itu tetap mendukung, insya Allah pembangunan ini akan menggeliat, ya kan, baik itu di dalam sektor pembangunan fisik, sektor pembangunan sumber daya manusianya yang akan kita kelola melalui sumber daya alam yang ada. Ya, kita bentuklah inovasi-inovasi agar kedepannya masyarakat Desa Mandiaur jangan terpaku dengan hanya petani kebun dan karet. Ya, ke depan kita harus mempunyai strategi bagaimana masyarakat itu mempunyai nilai kerja yang lain selain daripada pekebun karet dan pekebun sawit, yang menciptakan inovasi untuk menciptakan salah satu kinerja dan bisa meningkatkan tenaga kerja yang ada di Desa Mandiaur. Oke, baik. Abang, terima kasih banget udah mau nerima kami di sini. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih ke sajiannya juga tadi. Terima kasih. Ya. Oke, Abang, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan kasih, berbincang bersama Sela dalam timeline Semua Bebas Bersuara. Pemirsa, itulah tadi bincang kami di timeline kali ini. Saya Mesela Triputri bersama Dodi Johan, Kepala Desa Mandiaur. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di timeline Semua Bebas Bersuara selanjutnya.